Anda kembali di Sapa Indonesia akhir pekan, saudara memasuki momen pergantian tahun kemarin. Biasanya sebagian dari kita merefleksi resolusi tahun sebelumnya yang belum tercapai dan mencoba membuat resolusi di tahun yang baru. Bisa jadi banyak hal-hal yang belum tercapai karena berbagai kendala. Salah satunya tentu karena situasi pandemi COVID-19 sekarang. Lalu bagaimana menentukan resolusi di tahun 2021 di mana pandemi COVID masih berlangsung? Kita akan membahasnya bersama motivator dan pakar marketing yang juga survivor atau penyintas COVID-19, Tung Desem Waringin. Selamat pagi Pak Tung, sehat Pak? Selamat pagi Pak Iksan, selamat pagi Indonesia, woi, selamat pagi Jagat Raya, semangat, semangat, semangat. Sehat sekali tampaknya Pak ya. Pak Ya, Tung, sehat, kuat, bergairah, pagi, siang, dan malam. Atung, kita akan membahas soal resolusi ini baru memasuki 3 hari pertama di tahun 2021. Sebenarnya seberapa perlu sih kita membuat resolusi di tahun yang baru, Pak? Jadi sebetulnya resolusi tidak harus di tahun baru, bahkan kelemahannya orang itu hanya pada waktu akhir tahun atau awal tahun ini membuat resolusi, terus kemudian dilupakan, setelah setahun berikutnya ternyata tidak terjadi apapun, ya karena cuma hanya sekedar resolusi-resolusi saja begitu ya. Jadi sebetulnya benar-benar ada satu teknik bagaimana kita membuat resolusi yang boleh dikata tidak ada kata gagal. Jadi dalam arti 7 resep sukses anti gagal itu seperti apa yang saya akan share hari ini untuk bagaimana resolusi kita. Kalau Anda membuat resolusi silahkan gitu ya. Kalau enggak ya mestinya harusnya tetap ada goal-goal tapi tidak harus di awal tahun ataupun di akhir tahun gitu. Cuman Ya, kan untuk menyambut tahun baru kan biasanya kita punya keinginan yang baru juga Pak di tahun yang berikutnya. Lalu padahal mungkin sebelumnya di tahun sebelumnya kita banyak rencana ataupun cita-cita yang mungkin belum tercapai. Untuk menyikapinya seperti apa sih Pak? ya. Jadi supaya tercapai itu kembali lagi. Banyak orang punya goal atau impian atau resolusi, misalnya pengen langsing, pengen berhenti ngerokok, pengen lebih kekar gitu ya, pengen perutnya six pack. Saya merasa banyak sekali orang-orang yang tetap punya kepinginan. Kalau sudah tidak punya kepinginan katanya bahaya no. Cepat mati gitu. Jadi resolusi itu bagus, tapi kenapa banyak tidak tercapai gitu ya? Karena satu, jadi kalau saya mau share 7 resep sukses anti gagal, yang nomor satu itu kita meyakini bahwa tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Cuma sayangnya orang punya resolusi bertahun-tahun tidak tercapai dan dia tidak belajar bagaimana supaya sebetulnya bisa tercapai. Nah, ini jadi ada keyakinan tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Nah, belajarnya ini penting, kalau belum tercapai belajarlah. Belum sampai belajarlah, tidak ada yang kata gagal. Sebetulnya sudah anti gagal yang nomor satu. Kemudian yang kedua, kenapa sih kok orang punya resolusi dan orang tidak take action? Karena goalnya tidak SPTM. Apa sih itu? Jadi yang nomor dua, kalau Anda mau resep sukses anti gagal, Anda harus punya goal yang SPTM. Spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Spesifik. Kalau Anda saya kepengen tambah kaya, terkabul sih, nambah Rp500 kan sudah tambah kaya. Kurang spesifik Anda. Spesifik, Positif, tertulis. tertulis, dan menarik. Harus positif. Artinya tidak perlu punya banyak poin ataupun hal yang harus dicapai. Jadi kalau terlalu banyak malah kita itu jadi ada statistik ya. Ketika Anda punya goal jadi lebih dari 3, itu kemungkinan tercapainya 0 gitu. Artinya dari Pak Tung Desem berapa goals yang layak kita punya di 1 tahun itu? Kalau Anda bisa itu sebetulnya begini, satu aja gitu ya. Kalau bisa satu aja, nggak bisa 2 itu ya kemungkinannya. Tapi kalau kembali lagi satu di masing-masing bidang, maksudnya masing-masing bidang itu misalnya goal keuangan, kemudian goal kesehatan, terus kemudian goal yang namanya relationship, boleh jadi lupa kok jadi banyak iya. Tapi kita harus ini ilmunya ada. Bagaimana kita mendapatkan, mau motong kecil-kecil langkahnya, kemudian take action dengan jurus roket, 5, 4, 3, 2, 1, just go. Misalnya Anda kepengen, saya kepengen badannya lebih bagus nih, harus olahraga. Wah, saya harus olahraga 1 hari 2 jam misalnya begitu. Ya Anda berat loh. Jadi kalau misalnya harus squat, harus jongkok, sekali aja deh. Push up, sekali aja deh. Nah ini, dan dijadwal. Pagi hari saya akan push up, sekali aja deh. Jadi setelah dijadwal, potong kecil-kecil, kemudian yang berikutnya apa? Hitung pakai teknik roket. 5, 4, 3, 2, 1, go. Sudah tidak usah pikir banyak. Karena otak mamalia kita ini sering sekali menyabotase, sebenarnya kita tidak take action. Nah, jadi ada jurus-jurus yang membuat resolusi tadi terkabul.
Jadi setelah goal spesifik, positif, tertulis, dan menarik, lah kuncinya menarik. Jadi menarik itu gini loh, banyak orang tidak mencapai karena resolusinya impoten, mohon maaf, kurang merangsang, kurang bergairah gitu. Jadi kita harus terangsang dengan goal kita. Misalnya saya pengen tambah kaya, so what gitu loh. Tapi kalau saya bagi yang agamanya Islam misalnya, saya mau mumpung orang tua saya masih sehat, saya mau ngajak orang tua saya untuk naik haji ONH plus yang dimana harus bayar sekitar 300 juta. Dan bukan hanya orang tua saya, mertua saya, pasangan hidup saja. Berarti butuh 1,2 M. Nah, dalam tahun ini saya akan mendapatkan angka tersebut. Nah, dan kemudian Anda bayangkan dengan penuh emosi. Lah ini goal yang tidak ada emosinya, Anda tidak bergerak. Otak mamalia kita, goal indah, tapi kalau tidak ada nikmat dan sengsaranya gitu ya. Manusia itu tergerak karena emosi gitu ya. Emosi sangat penting gitu ya. Jadi Nah, untuk menentukan resolusinya itu apa Pak, dan berkaca pada apa yang terjadi di setahun belakangan ini, bagaimana kita menyikapinya? Tentu saja banyak hal yang mungkin tidak tercapai di 1 tahun belakangan ini. Ya, jadi sekali lagi kalau kita menentukan goal, kita kembali lagi nomor satunya kalau resolusi, sebelum kita menentukan resolusi, kita harus feeling good. Banyak orang bilang, Pak Tong ini ngajarin gini jadi orang jadi tidak, padahal kalau resep mau bahagia kan gampang, bersyukur aja. Saya setuju, bersyukur, sabar, ikhlas, bersyukur, Anda bahagia. Tetapi seringkali sabar, ikhlas, bersyukur digunakan manusia untuk jadi naif. Sudah atau cukup? Enggak. Kalau mau bahagia sejati, hidup kita berkualitas, kita harus progress, useful, dan meaningful. Maksudnya apa? Ya tentu saja kita do something yang, kalau yang lain, yang kayak saya ngomong gampang, 2020 saya bersyukur masih hidup. Hampir bablas kena COVID, aduh, nggak bisa bernapas itu, nggak enak banget itu ya. Jadi terima kasih Tuhan masih bisa bernapas. Tetapi kalau hanya bersyukur, tidak progres, so what gitu loh. Hidup Anda nggak berkualitas itu. Hidup berkualitas itu, ya feeling good, tapi harus progress, useful, dan meaningful gitu ya. Baik, setahun belakangan ini kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, Pak Tung Desem juga salah satu penyintas COVID-19. Seperti apa Pak pengalamannya dan nilai yang bisa Bapak petik dan juga untuk mengaplikasikan terhadap resolusi Pak Tung sendiri di tahun ini? Ya, jadi ketika saya kena COVID itu memang harus disusun ulang lagi. Jadi Tuhan, terima kasih kalau mau diambil ya, sudahlah tolong diambil saya dalam kondisi bersyukur, dalam kondisi bergembira dan ikhlas. Terima kasih Tuhan. Tapi kalau dikasih kesempatan hidup, apa ya kira-kira maksud baik Tuhan? Kan gitu ya. Dari situ saya mulai dapat pencerahan bahwa manusia ini betul-betul benar-benar istilahnya di mana Anda fokus, di sana energi mengalir. Di mana energi mengalir, di sana tumbuh. Ini saya dapatkan waktu saya di rumah sakit 11 hari, ngik gitu ya. Ya. Kalau saya berfokus kepada hal-hal yang tidak penting dalam hidup ini, maka hidup-hidup saya juga yang tidak penting akan tumbuh. Anda main game terus, ya Anda jagoan main game gitu. Tentu saja di mana Anda fokus di sana, energi mengalir di sana tumbuh. Kenapa tidak Anda menentukan hal-hal yang penting dalam kehidupan Anda, kemudian Anda schedule, dan kemudian Anda potong langkah-langkahnya. Nah, hal penting apa yang saya dapatkan pencerahan di dalam pada waktu saya kena COVID? Nomor satu, tentu saja semua orang pengen diberkati, dilindungi, disayang, dan dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi ternyata masing-masing nggak mau belajar istilahnya baca kitab sucinya sendiri aja nggak gitu loh ya. Jadi masing-masing gini, kalau mau dibimbing ya Anda jadwalkan. Baca kitab suci 5 menit, 10 menit. Kapan? Waktu sebelum tidur, 1 ayat saja, 1 pasal saja sesuai dengan agama Anda masing. Kemudian setelah nomor satunya tadi, saya harus berkali. Kemudian yang kedua adalah jadi orang yang bijaksana gitu ya. Jadi untuk bijaksana tadi, saya meluangkan waktu nggak untuk belajar lagi. Entah nonton YouTube yang bermanfaat, nonton Kompas TV Sapa Pagi yang dahsyat luar biasa misalnya. Apa yang bermanfaat gitu ya. Tapi kembali lagi, Anda belajar nggak, meningkatkan diri nggak supaya bijaksana. Kemudian Anda kepengen sehat. Lah, Anda meluangkan diri nggak untuk olahraga. Makan sehat nggak? Anda memperhatikan berat badan nggak? Jumlah minum Anda cukup nggak gitu ya. Terus kemudian tidur Anda cukup nggak? Kemudian, tapi kembali lagi Anda harus jadwalkan. Tapi sekali lagi jadwalkan, potong kecil-kecil. Kemudian berikutnya, apalagi yang penting misalnya, Anda bijaksana, harus keluarganya harmonis. Anda meluangkan waktu enggak untuk belajar bagaimana keluarga harmonis, meluangkan waktu dengan keluarga Anda, dengan anak Anda, jadwalkan. Jadwal dan potong kecil-kecil langkahnya. Kemudian, Anda kepengen bermanfaat untuk orang banyak. Kalau saya kan tulis saya kepengen bermanfaat. Meluangkan waktu enggak? Makanya Kompas TV bilang, Pak Tong, ini pagi-pagi ya, ini hari Minggu, siap, langsung siap aja dengan senang hati supaya bisa membawa manfaat untuk orang banyak. Kemudian, bermanfaat. Terus kemudian Anda pengen nggak sih juga hidupnya bahagia?
Oh boleh, Anda meluangkan nggak waktu untuk bersyukur pagi hari, terima kasih Tuhan udah dikasih hidup, masih bisa bernapas, luar biasa loh. Anda napasnya dikurangi separuh aja, Anda sudah susah setengah mati. Betul, Pak. Nggak usah dikurangi semua. Terus kemudian, pengen kaya raya nggak? Oh pengen juga Pak kaya raya, boleh. Tapi Anda melakukan nggak kaya rayanya, angkanya berapa, spesifik, terus langkah-langkah Anda apa? Belajar dari yang terbaik, orang-orang yang sudah terbukti berhasil di sana, meluangkan waktu untuk belajar, meluangkan waktu untuk take action, atau tidak? Nah jadi benar-benar ketika Anda mau bermanfaat untuk orang banyak, seperti apa yang Anda harus lakukan? Jadi ketika saya tahu hal-hal yang penting dalam kehidupan saya, kemudian di jadwal 2021 ini getting better and stronger gitu ya. Nah, action kill you, make you better and stronger gitu ya. Sesuatu yang tidak membunuh Anda buat Anda lebih baik dan lebih ini. Makanya ditulis hal-hal yang penting, kemudian dijadwal. Dan setiap hal satu kali aja. Mau setup sekali aja. Olahraga 10 menit aja. Jadi tidak usah banyak-banyak. Atomic habit dulu. Karena kebiasaan yang membuat kita mencapai yang kita resolusikan. Kalau Anda tidak mempunyai hal-hal yang penting, kemudian Anda tidak jadwalkan, Anda tidak ada atomic habit, Anda tidak punya jurus setelah jadwal sampai Anda pakai jurus roket. 5, 4, 3, 2, 1, go. Tidak usah pikir, langsung lakukan. Kecil aja, squat sekali aja. Nah itu loh. Jadi ini akan membuat Anda kemungkinan sukses mencapai impian Anda jauh lebih besar. Jadi saya ulangi ya, 7 resep sukses anti gagal, saya lanjutkan keyakinan tidak ada kata gagal yang ada, hanya sukses dan belajar. Kemudian goal yang spesifik, positif, tertulis, dan menarik. 3, punya alasan sangat kuat. Kalau Anda take action, Anda nikmatnya apa, tidak take action, sengsaranya apa. Yang keempat, belajar dan bergaul serta dari orang-orang yang terbukti terbaik di bidangnya, itu mempermudah Anda. Kemudian Anda take action sampai jadi habit, tadi potong kecil-kecil, dijadwal, terus kemudian peka jadi di jadwal, kemudian 5, 4, 3, 2, 1 sampai Anda lakukan sampai jadi habit. Kemudian ini yang kelima penting sekali, take action jadi habit ya. Yang keenam, Anda peka, monitor, dan lapor. Buat grup untuk saling lapor itu membuat kemungkinan berhasil. Yang ketujuh, persisten dan fleksibel. Persisten untuk langkahnya, jadi fleksibel, jadi untuk caranya gitu ya. Tetap berjuang itu persisten, tapi caranya fleksibel. Belum bisa nih, cari cara baru sampai Anda bisa. Itu 7 resep sukses anti gagal. Yes. Baik Pak Tung, pertanyaan terakhir ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Lalu kita masih menunggu vaksin dan belum pasti kapan akan bisa diberikan kepada seluruh masyarakat. Ada pesan terkait dengan cara menghadapi pandemi COVID-19 ini di tahun 2021 kepada seluruh masyarakat sebagai Pak Tung seorang penyintas COVID-19, Pak? Ya, kalau Anda kena, ya hentikan berita-berita negatif, fokus berita positif, selalu tulis harapan Anda, minum air 30 cc per kilogram berat badan Anda. Ini karena saya perhatikan orang-orang yang kena COVID itu banyak sekali yang katanya darahnya mengental, tapi malah dikasih heparin, kasih aspirin, tentu saja boleh. Tetapi minumlah gitu ya, minum air putih. Sedangkan juga penelitian-penelitian, please tolong dilanjutkan para dokter, para rumah sakit. Banyak kok hal-hal yang bisa kita teliti, kita tingkatkan kalau yang sudah kena sakit. Tapi kalau yang belum, bukan hanya 3M, tapi 4M. Yang namanya memakai masker wajib, mencuci tangan sebelum megang-megang tangan wajib. Protokol kesehatan harus tetap wajib. ketat ya Pak ya? Ya, tapi M yang terakhir ini sangat penting, yaitu menghindari makan dengan orang yang tidak jelas latar belakang kesehatannya. Maksudnya apa? Walaupun kita kenal baik, kita kadang sungkan. Kalau Anda sudah makan bersama, biasanya buka. Banyak dokter yang sudah pakai APD lengkap, kok masih kena. Sebetulnya kenanya karena pas makan bareng gitu loh. Jadi problemnya itu makan bareng dibuka maskernya ngobrol. Sudah toh kalau bisa makan dulu di rumah. Karena vaksin juga akan take time loh, tidak langsung semua 200 juta rakyat Indonesia bisa divaksin, kan kita bertahap. Dan vaksin juga 90% efektif ya. Sekarang kembali lagi baru ke semalam. Ada 2 teman tidak bisa masuk di rumah sakit, harus antri. Padahal dia ada penyakit diabetes, ada hipertensi. Duduk di luar, dikasih masker oksigen, tidak diterima karena rumah sakitnya penuh. Jadi please deh, ini khususnya nih yang hari libur ini pada berlibur. Aduh, saya nonton Instagram teman-teman yang, aduh berlibur ke Bali, berlibur gini, bareng sama teman-temannya lagi buka. Waduh gini, aduh. Saya prihatin, tetap boleh silahkan kalau Anda yang memang nonton berlibur. Tapi ya please deh. Ada yang bilang, Pak, saya swab dulu sudah aman. Enggak, Anda swab ini aman. 5 sebenarnya sudah ketularan masih bisa swab Anda negatif. Karena belum reaktif. 5 hari kemudian baru Anda jadi reaktif. Jadi please deh kalau bisa gitu ya. Ya sabar dulu deh, sabar.
Baik, Ya, baik. itu pesan Mungkin saya, ya. disiplin untuk protokol kesehatan, menjaga protokol kesehatan, menghindari tertular COVID-19 ini mungkin bisa jadi satu resolusi jangka pendek ya Pak ya. Terima kasih Pak Tung Desem Waringin, motivator dan juga penyintas COVID-19 sudah berbagi dan bercerita bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih Pak.